Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Surya Tamir, saya dari kelas 10-3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi bab 2, yaitu sejarah penurunan dan penulisan Al-Quran. Pada bab 2 ini dibagi menjadi 2 subbab, yaitu subbab pertama adalah sejarah penurunan dan proses penurunan Al-Quran. Dan pada subbab kedua yaitu sejarah penulisan Al-Quran. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Sebelum masuk ke subbab pertama, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril untuk dijadikan pedoman hidup bagi kita semua. Langsung saja kita masuk pada subbab pertama, yaitu proses penurunan Al-Quran. Pada subbab ini dijelaskan bagaimana cara penurunan wahyu kepada Rasulullah dan proses penurunan Al-Quran. Cara wahyu diturunkan kepada Rasulullah yaitu 1. Melalui mimpi, 2. Dihembuskan langsung ke jiwa, 3. Malaikat Jibril menampakkan dirinya dengan wujud aslinya, dan dengan cara lainnya. Dan sebagaimana dari penjelasan cara-cara di atas, Malaikat Jibril menampakkan dirinya dengan 3 cara, yaitu 1. Menampakkan wujud aslinya yang memiliki kurang lebih 600 sayap, 2. Menyamar sebagai seorang laki-laki, 3. Tidak tampak, hanya terdengar suara gemuruh seperti gemerincingnya lonceng. Proses penurunan Al-Quran disebut juga dengan Inzalul Quran, atau yang lebih sering disebut juga dengan Nuzulul Quran. Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah pada tanggal 17 Ramadan pada malam Lailatul Qadar. Proses penurunan Al-Quran melalui 3 tahapan. Yang pertama ialah Al-Quran turun ke Lauhul Mahfuz. Lalu yang kedua Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz, diturunkan lagi ke Baitul Izzah. Kemudian dari Baitul Izzah diturunkan kepada Rasulullah. Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun atau 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur adalah 1. Memudahkan untuk dihafal, ditulis, dipahami, dan diamalkan. 2. Dapat meneguhkan hati Rasulullah karena diturunkannya secara berangsur-angsur. 3. Untuk menjawab pertanyaan atau masalah yang muncul ketika itu. 4. Meringankan umat Islam dalam upaya meninggalkan sikap mental dan tradisi jahiliyah. Itulah rangkuman singkat mengenai subbab pertama. Masuk ke subbab kedua, yaitu sejarah penulisan Al-Quran. Saat wahyu Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah menyuruh para penulis wahyu atau kutab untuk menuliskannya, untuk menjaga wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umar bin Khattab pada masa Khulafaur Rasyidin, Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk mengumpulkan Al-Quran dan ditulis di dalam mushaf. Dan terbentuklah panitia pengumpulan naskah Al-Quran yang diketuai oleh Zaid bin Sabit, sehingga terkumpullah Al-Quran dalam bentuk mushaf. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, tulisan dan bacaan yang diajarkan oleh para sahabat di satu daerah dengan daerah lainnya terdapat perbedaan. Agar tidak menimbulkan perpecahan dan membahayakan keutuhan Al-Quran, Utsman bin Affan segera mengumpulkan para sahabat ahli Al-Quran dan membentuk tim penulis Al-Quran yang beranggotakan 4 orang, yaitu Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Ash, dan Abdurrahman bin Haris. Tugas tim ini adalah untuk menggandakan mushaf yang ditulis pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan mengirim mushaf tersebut ke berbagai daerah. Mushaf yang ditulis pada masa Khalifah Utsman bin Affan belum dilengkapi dengan titik dan harokat, sehingga dapat dibaca dengan berbagai macam bacaan yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Pada saat itu, orang-orang non-Arab yang membaca mushaf itu mengalami kesulitan untuk membacanya karena tidak terdapat harokat atau tanda baca pada mushaf tersebut. Karena hal tersebut, Ziyad bin Sumayyah memohon kepada Abul Aswad Ad-Du'ali, seorang tokoh ilmu nahwu, untuk membuat tanda baca pada huruf-huruf Al-Quran.
Dibuatlah tanda baca tersebut oleh Abu Aswad Ad-Du'ali dan mengirimnya ke berbagai daerah, terutama di negara-negara non-Arab lainnya, untuk memudahkan mushaf tersebut mudah dibaca oleh orang lain dan tidak menimbulkan kesalahan pada bacaan tersebut. Itulah materi-materi yang ada pada bab 2 mengenai sejarah penurunan dan penulisan Al-Quran. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.